Bayangkan, sebuah kata dari penguasa bisa menjadi awal dari sebuah malapetaka. Atau mungkinkah itu hanya sebuah kebetulan yang dipelintir? Hari ini, ruang publik kita kembali diguncang oleh benturan narasi yang luar biasa panas antara tuduhan pembungkaman dan fakta yang dianggap diputarbalikkan. Apa yang sebenarnya terjadi saat kritik dianggap sebagai ancaman? Debat sengit pecah antara Ahmad Alimuddin dan Ferry Amsari. Di satu sisi, ada tudingan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tentang menertibkan pengamat menjadi pemicu aksi kekerasan terhadap aktivis Andri Yunus. Namun, apakah benar demikian? Alimuddin dengan nada tinggi membongkar apa yang ia sebut sebagai hoax berbahaya. Ia mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan, penyiraman terhadap Andri Yunus ternyata terjadi sebelum pidato Presiden itu diucapkan. Suasana semakin memanas saat tuduhan main kata mulai dilemparkan. Ferry Amsari berkata bahwa data intelijen tidak dikumpulkan dalam semalam dan narasi antek-asing sudah berulang kali digaungkan. Di tengah saling serang ini, muncul pertanyaan besar bagi kita semua, di mana batas antara kebebasan berpendapat dan ketertiban hukum. Apakah kita sedang menuju era demokratisasi hukum atau justru kembali ke bayang-bayang masa lalu yang kelam? Alimuddin mengingatkan bahwa konstitusi memang menjamin hak, tapi tak ada kebebasan yang tanpa batas. Namun bagi publik, garis tipis ini terasa sangat menakutkan. Siapa yang benar? Siapa yang sedang memanipulasi sentimen media sosial demi kepentingan narasi mereka sendiri? Kebenaran seringkali terkubur di balik debat yang riuh. Jangan beranjak dulu, karena di detik-detik akhir video ini, Anda akan melihat bagaimana perdebatan tentang hak konstitusional kita ini akan menentukan masa depan suara. Anda simak selengkapnya dan tentukan sendiri apakah ini murni penegakan hukum atau justru awal dari pembungkaman suara kritis. Memang sering ngebahas Bang Ferry Amsari di konten saya gitu ya. Gini, Bang Ferry ini kadang saya melihatnya ya suka nggak bisa membedakan mana kritik pada kebijakan dan mana kritik pada pelaksanaan. Ya kan, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita harus impeachment. Sama kemudian rekan-rekan sejawatnya misalnya Bang Saiful Mujani kemudian dengan statementnya bahwa kita harus menjatuhkan gitu kan yang jadi tanda kutip itu kan kata menjatuhkan. Nah, begitu juga dengan Bung Islah Bahrawi dan lain sebagainya. Terus kedua, saya juga ingin menyatakan bahwa Bang Ferry ini keseringan memberikan statement hanya berbasis pada sentimen yang ada di sosial media tanpa berusaha untuk membaca data, ya kan? Apalagi tadi statementnya, yang itu saya anggap hoax gitu. Tadi statementnya Bang Ferry Amsari itu, ya, tadi kan beliau bilang bahwa Presiden akan menertibkan. Lalu kemudian dikonklusikan oleh Bang Ferry Amsari, kata menertibkan ini, kemudian besoknya, ya kan? Kata Bang Ferry tadi nih, besoknya Andri Yunus disiram, ya kan? Bagi saya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalimat ini kemudian nanti dijadikan clipper, lalu disebarkan lagi di sosial media, jadilah itu sebuah perang narasi. Padahal kalau benar-benar Bang Ferry Amsari mengecek data, ya kan, metadata kapan Presiden Prabowo menyatakan itu, kemudian kapan Andri Yunus disiram, mari kita buka data, Bang, ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu dikatakan hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Konteksnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Apa yang dikatakan Prabowo? Prabowo mengkritik pengamat yang dianggapnya kerap menjelek-jelekan pemerintah dan memicu kecemasan publik. Dan Prabowo mengklaim telah mengantongi data intelijen mengenai siapa aja yang membiayai pengamat-pengamat tersebut dan menyatakan akan menertibkan mereka karena dianggap tidak suka melihat pemerintah berhasil. Itu hari Jumat tanggal 12, ya Bang ya. Sedangkan Andri Yunus itu terjadi 1 hari sebelumnya. Ya, ingat nih, kebalik yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Bang Ferry bilang Prabowo menyampaikan itu, baru kemudian terjadi penyiraman. Sedangkan penyiraman itu terjadi pada tanggal 12 Maret. Pak Prabowo itu 13 ya? Prabowo itu 13, sehari setelahnya. Ya kan? Itu yang kemudian oleh banyak teman-temannya Bang Ferry, Prabowo tidak punya
empati terhadap Andri Yunus, ya kan? Padahal kasus itu terjadi tanggal 12 Kamis malam, 12 Maret 2026, dan lokasinya di Salemba. Kronologinya ya kita semua tahu lah. Jadi ini bahaya karena keseringannya begitu. Oke. Ya kan? Ini penting. Silakan jawab dulu, Bung Ferry. Data Anda salah? Saya menggunakan kalimat itu. Presiden, saya sudah mengantongi informasi. Ya. Kenapa Anda tersinggung? Sabar, saya tidak tersinggung, saya menjelaskan. Iya, kan pengamat yang dinyatakan oleh Presiden Dengar Prabowo dulu. itu sudah jelas. Sudah jelas. Pak, saya boleh menjelaskan poin ini enggak? Karena kan dia bilang saya berbahaya. Sebenarnya pertanyaan saya gini, tadi apakah ada kesalahan data karena tertukar? Dan makanya saya bilang, Presiden sehari setelah kejadian mengatakan, saya telah mengantongi tidak hari itu, mengantongi sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ini berusaha untuk memainkan kata nih. Enggak, saya tidak memainkan kata. Oh. Data dari intelijen itu, biaya-biayanya nggak mungkin dikantongi satu hari sebelum itu saja, tapi sebelum peristiwa Andri Yunus. Kata-kata Presiden soal antek-antek asing, para pengamat, itu tidak hanya hari itu. Anda cek juga data Anda. Enggak, berkali-kali. Dengar dulu. apa yang Abang sampaikan. Saya menjawab. Bahwa Abang berusaha untuk melegitimasi bahwa kejadian Andri Yunus disebabkan oleh bahwa Presiden akan menertibkan. Itu yang tadi Abang sampaikan. Ya, makanya Kita bisa putar video saya ini. jelaskan, tidak mungkin Presiden ketika telah mengantongi satu hari setelah Andri Yunus tidak berkaitan dalam perspektif kami. Karena kata-kata yang sama soal pengamat antek-antek asing tidak sekali itu saja. Data intelijen itu tidak sekali itu. Ya, tapi harus diakui Presiden bahwa tadi Anda katakan salah. Sehari kemudian Andri Mas, Yunus. coba lihat data-data pidato lain. Bukan, tadi kan Iya, Anda katakan tapi jangan seperti itu. melakukan pembenaran Jangan tadi. balik. Oke, Tadi bahwa ada alasannya. hubungan yang Anda bisa jelaskan secara logika, iya. Yes, bahwa yes. sebelumnya Anda mengatakan Nah, dengarkan bahwa dulu. Pak Presiden mengatakan ini sehari kemudian Andri Yunus, Anda harus akui juga. Enggak. Saya Loh, tidak harus mengakui. diakui dong. Oke, oke. Jangan Kalau itu next topic, kebiasaan, oke. karena keseringan Enggak, begitu. Mas. Karena keseringan Presiden Bang. menurut Karena data Abang- saya. Sekarang data saya saya. masih punya data. Data saya lagi. Nanti, silakan. Saya masih Data punya saya data. mengatakan saya masih Presiden punya data untuk membantah mengucapkan semua ini apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Ya, Semua apa yang Abang sampaikan Sekarang lalu kalau kemudian tujuannya di untuk ujungnya Anda mempidanakan bilang kebebasan saya, impeachment. silakan saja. Itu Ya, oke. Anda kebetulan dapat kekuasaan dan dekat dengan kekuasaan. Oh enggak, saya enggak mendapat kekuasaan. Apa? Dari mana? Dari mana saya mendapatkan Anda kekuasaan? pendukung dekat dengan kekuasaan kata. Oh enggak ada, silakan buktikan. Oh iya, oke. Silakan buktikan. Sekarang buktikan. Masa sekarang Ini kasih saya jangan- waktu. Ya, jangan Saya kemudian Anda bukan lembaga negara. mengatakan bahwa saya mendapatkan kekuasaan. Oke, saya akan Nggak bisa coba. begitu dong. Oh ya enggak bisa, enggak apa-apa. Silakan, oke, silakan. Jadi kebiasaan Presiden menyampaikan berulang-ulang sesuatu hal tidak satu kali itu saja. Tolong dilihat juga datanya Mas Aiman. Ya. Anda jangan menyimpulkan siapa yang benar di antara kami sebelum mencek Bukan data. pernyataan. Saya